Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi washabbihi wa wala. Amma ba'd, Pak Sobat Surur dan Pak Khairin yang saya hormati, Bapak-bapak dan ibu-ibu semua, terutama tamu kita dari Bandung ya. Alhamdulillah semangat ini, ibu-ibunya ramai. Yang ini satu bis tadi Bu ya. Satu bapak-bapak juga ramai. Alhamdulillah. Ini sebuah kesempatan yang luar biasa. Ibu-ibu dari Aisyah Jakarta, ini ada ketuanya ini Ibu Samsidar dan kawan-kawan ya, saya nggak sebutkan namanya semua. Jadi insyaallah pengajian yang setiap hari Ahad pagi kita laksanakan, memang kita sering ada tamu-tamu juga Pak, karena ini pengajian PP, pengajian di kantor pusat gitu, jadi ada yang pengen ikut ya dan pengen lihat tanwir itu seperti apa gitu. Dan ada yang ingin jalan-jalan dan berkunjung ke kantor pimpinan pusat Muhammadiyah. Kalau dulu tuh kalau kita ngisi daftar apa itu disebutkan bertemu dengan ketua, pernah ke kantor PP gitu. Ini merupakan sebuah kesan yang bersejarah ya oleh kita, oleh anggota ya, karena bagaimanapun ada kebanggaan sendiri ketika kita pernah datang ke kantor PP Muhammadiyah, pernah ikut mengaji bersama-sama di Masjid Muhammadiyah. Jadi Bapak sekalian, saya perkenalkan, tadi sebutkan nama saya Risman Hutar. Kebetulan saya aktivis mubalih ya, tapi sekarang tidak lagi di Masjid Tabligh ya. Dulu saya di Masjid Tabligh sebagai wakil ketua pimpinan pusat Muhammadiyah Masjid Tabligh, tapi sekarang masih ngurusin majalah Tabligh ya, bersama dengan Pak Firman dan kawan-kawan ini. Ya, kita ngurusin majalah Tabligh saya sebagai pemimpin usahanya ya. Kemudian bersama kita juga hari ini hadir alhamdulillah Pak Khairin. Beliau adalah salah seorang dari anggota pimpinan pusat Muhammadiyah Masjid Tabligh yang ada di Jakarta. Bagian apa sekarang Pak divisinya? Dakwah global. Jadi kalau ada ibu-ibu apa-apa yang mau berdakwah ke Eropa, ke mana-mana, ini urusannya dengan Pak Khairin nih. Beliau ini divisi dakwah global itu ya. Dakwah ke seluruh dunia gitu. Karena bagaimanapun ya, dakwah itu dalam pandangan kita dan pandangan Al-Quran tidak hanya untuk Indonesia, tapi dakwah itu kafatal linnas rahmatan lil alamin. Jadi ke semua pelosok dunia. Jangan sampai ada satupun orang di dunia ini yang tidak pernah mendengarkan seruan Islam. Ibu bapak sekalian, kebetulan saya ini sekarang berdakwah di Majelis Pemberdayaan Masyarakat ya. Jadi kalau dulu dakwah saya bil lisan wal dakwah wal majallah atau wal kitabah, sekarang bil hal wal amal. Jadi bagaimana kemudian saya baru-baru ini sudah datang ke Tasikmalaya, kemudian ke Pengalengan Bandung, kemarin ke Serang beberapa kali, dan ini insya Allah ke Majalengka, kemudian ke Lampung, juga daerah Korwil saya, Sumatera Barat, Bengkulu, Jambi, Sumatera Selatan. Karena kita dakwah Muhammadiyah ini dakwah yang tidak hanya sekedar menyampaikan pencerahan, tapi kita dakwah yang responsif dan solutif. Responsif solutif artinya yang memberikan jawaban terhadap masalah yang dihadapi oleh masyarakat gitu. Jadi kita datang ke ranting, misalnya ke cabang, itu bukan melihat amal usahanya besar-besar, tapi kita melihat tantangan, kesulitan yang dihadapi oleh masyarakat, terutama masyarakat tani. Ya, kayak kami misalnya pergi ke Serang kemarin itu padinya ada Muhammadiyah itu ada di Desa Linduk, nama Linduk di Pontang di Banten itu ada 75% penduduknya Muhammadiyah, dan itu di sekitar itu ada 500 hektar lahan padi. Itu sekarang padinya itu sudah mulai tidak tawadhu. Padinya sudah mulai sombong. Dia sudah matang tapi masih berdiri. Artinya apa? Itu tidak ada isinya. Karena menurut pepatah itu padi itu semakin berisi semakin tunduk. Jadi kalau dia padi itu udah mau dipanen tapi masih berdiri, itu padi sombong namanya. Ya, karena dia tidak berisi maka dia sombong gitu. Maka kami datang dengan Pak Safi'illah Tukun Sina, kemudian beliau menyampaikan beberapa hal, termasuk bagaimana ya misalnya penggunaan pupuk. Malah kini Muhammadiyah maju dalam konsep tidak lagi pupuk kimia, tidak lagi pestisida, tapi kita maju dengan konsep bioteknologi. Kita memanfaatkan mikroorganisme, mikroba yang ada di tanah itu untuk mengurai dan menyuburkan tanah.
Karena pelajaran besar kita ada, alam terkembang jadi guru. Karena hutan yang lebat itu tidak ada yang mupuk itu, tidak ada mupuk. Kalau dipupuk itu berapa habis MPK, berapa habis urea itu nggak tahu kita. Tapi ternyata buah kayunya besar-besar, itu rimbun, semuanya adalah yang bekerja itu namanya mikroba, mikroorganisme yang ada di tanah itu bakteri yang kemudian bekerja menyuburkan. Nah, sekarang kita mempergunakan pupuk kimia. Di samping juga berpengaruh kepada bagaimana kita melahirkan, memproduksi ya makanan yang sehat, tapi juga biayanya mahal. Sehingga persoalan yang dihadapi masyarakat tani sekarang apa? Biaya mahal, hasilnya rendah. Semakin lama semakin mahal. Penggunaan pupuk kimia yang terus menerus dan pestisida yang terus menerus itu akibatnya apa? Tanahnya semakin gersang, kemudian kebutuhan pupuknya semakin banyak, tapi kemudian hasilnya semakin kurang. Jadi masyarakat tani semakin hari semakin menderita. Jadi kadang-kadang di sana itu kami dengar 3 hari setelah panen itu sudah mulai ngutang beras gitu. Panennya panen padi tapi berasnya diutang gitu. Ini sekalian, ini persoalan kita. Karena kita ini kadang-kadang sekalian kita tidak tahu, kadang-kadang kita khutbah sidang Jumat yang berbahagia, padahal dia belum makan gitu. Di mana bahagianya itu? Nah, jadi itu Pak, ini dakwah kita. Ini sekedar saja. Jadi Muhammadiyah itu berdakwah tidak hanya dengan lisan, tapi apapun yang dikerjakan Muhammadiyah adalah merupakan gerakan. Karena memang dalam identitas Muhammadiyah itu dikatakan Muhammadiyah ini adalah gerakan Islam, dakwah, amar ma'ruf munkar, ya, tajdid bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi Muhammadiyah ini ciri pertama itu gerakan. Muhammadiyah itu dakwah gitu. Jadi apapun yang dikerjakan kemudian adalah dakwah. Karena itu Allah SWT dalam Al-Quran memberikan kepada kita ya penjelasan. Dan saya ingin katakan bahwa tujuan Muhammadiyah, visi Muhammadiyah yang semua kita sudah bisa hafal, yaitu menegakkan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam sebenarnya, itu bukan hanya sekedar muktamar. Itu sungguhnya merupakan merespon ya perintah Allah SWT dalam Al-Quran. Mungkin barangkali kita sering membaca ayat wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Tapi ada ayat yang kadang-kadang kita lupa baca. Itu surah Asy-Syura ayat 13. Surah Asy-Syura 13 mengatakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim, syara'a lakum minad-din ma wasa bihi Nuhan walladzi auhayna ilaika wa ma wasayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud-din wa la tafarraqu fihi kabura 'alal musyrikiina ma tad'uuhum ilaih Allahu ta'ala yasha' wa yahdi ila man yunib. Dia kata Allah telah syariatkan kepada kalian tentang Islam itu mawassa bi Nuhan, sesuatu yang Allah telah pernah wasiatkan kepada Nuh. Waladzi auhayna ilaika, itu juga yang kami wahyukan kepada engkau ya Muhammad. Wa mawasana Ibrahim wa Musa wa Isa, itu juga yang kami wasiatkan kepada Ibrahim dan Musa dan Isa. Apa itu? Syariatnya itu, wasiatnya itu, wahyunya itu, an aqimuddin, tegakkan Islam itu. Wala tafarraqu fihi, dan jangan kamu berpecah belah dalam Islam. Nah, kalau kamu sudah tegakkan Islam kata Allah Taala dan kita sudah menghindari perpecahan, Allah mengatakan kabura al musyrikiina ma tad'uhum ilaih, pasti akan sangat berat bagi orang-orang musyrik menghadapi dakwah yang kamu sampaikan kepada mereka. Allah Allah memilih padanya orang yang kehendakinya, wa yahdi liman yunib, dan Allah akan memberikan petunjuk kepada orang yang mau kembali kepada jalan kebenarannya. Jadi di sini sangat luar biasa sekalian, menarik ayat ini. Allah SWT sebelum memerintahkan menegakkan Islam dan melarang berpecah belah, itu menyebutkan 3 kalimat berat dan 5 Rasulul Azmi. Apa kalimat berat itu? Pertama adalah syariat. Syara'a lakum minad-din, Allah syariat tentang Islam. Ya, ma wassa bi Nuhan, apa yang Allah wasiatkan kepada Nuh, wasiat, kata-kata wasiat. Jadi ada syariat, ada wasiat. Walladzi auhayna ilaika, dan yang kami wahyu kemudian engkau wahyu. Jadi ada 3 kalimat berat, yaitu syariat, wasiat dan wahyu. Menyebutkan 5 Rasulullah, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa dan Nabi Muhammad. Jadi 5 Rasul, 3 kalimat berat menghantarkan, yaitu perintah untuk menegakkan agama Islam. Jadi karena itu sekalian, ibu-ibu, jadi kalau ada kita ini tahu dan kita hafal tujuan Muhammadiyah itu menegakkan dan menjunjung tinggi Islam, ini ada perintah Allah. Kita sedang merespon, kita sedang melaksanakan perintah Allah Taala. Oleh karena itu Al-Muharram Hariyas mengatakan
bahwa dakwah itu adalah merupakan fardu ain, kewajiban setiap pribadi. Jangankan dia orang pengurus Muhammadiyah, anggota Muhammadiyah saja wajib mendukung dakwah itu. Apalagi pengurusnya, apalagi Syiah Muhammadiyah. Kalau ada orang Muhammadiyah Syiah jadi pengurus kemudian dia tidak ikut ambil bahagian tanggung jawab dakwah, maka itu artinya dia berkhianat kepada Muhammadiyah. Ada orang jadi pengurus ya sudah 5 tahun, kadang-kadang tidak pernah datang ke Muhammadiyah kan? Ya. Kalau ditanya kenapa enggak aktif, ya kan cuma wakil gitu. Di Muhammadiyah itu tidak ada bangku cadangan, tidak ada pemain cadangan, semua Muhammadiyah itu full play, full flyer, semuanya harus Jadi kalau ada orang, saya pernah katakan kalau ada ibu-ibu apa-apa yang dilantik jadi pimpinan Muhammadiyah cabang, ranting, daerah, apalagi pusat, lalu kemudian dia tidak aktif, maka dia menumpuk dosa selama 5 tahun, zulmun la yantahi, dosa yang tidak pernah berkesudahan. Jadi kalau apa-apa jadi orang Muhammadiyah, ibu jadi anti Syiah harus ambil bahagian, harus ada kontribusi kita, ada dukungan kita terhadap Muhammadiyah. Ini yang kemudian oleh Pak Firman Syah itu dibuat satu tema sekarang istiqomah dan berdakwah. Sehingga pada ayat 16 itu dikatakan falidzalika, untuk itu fad'u, berdakwahlah, wastaqim kamu dan istiqomah dan berdakwah. Jadi kita dakwah tidak sekali, bukan hanya Ramadan saja, bukan hanya sekali, setiap hari, tidak hari tanpa dakwah. Nah, itu. Jadi kita tiada hari tanpa dakwah. Semua yang kita lakukan adalah untuk dakwah itu. Nah, itu. Jadi sekalian inilah tema kita ini, tagline kita. Tiada hari tanpa dakwah. Ya, kita berdakwah Muhammadiyah itu berdakwah, sekolah dakwah. Jadi yang dikerjakan ini semua dakwah. Bikin sekolah untuk berdakwah, bikin panti asuhan untuk berdakwah, bikin ekonomi untuk berdakwah, semua untuk berdakwah. Ada pembelajaran untuk berdakwah, ada UMKM untuk berdakwah, semuanya untuk dakwah. Apa dakwah itu? Nah, kita rumuskan dulu ya di Majelis Tabligh Rakernas tahun 98 dikatakan dakwah itu adalah rekonstruksi sosial, membangun satu masyarakat dengan tatanan dan tuntunan Al-Quran. Nah, jadi dakwah itu proses membangun sebuah masyarakat dengan apa? Dengan tuntunan dan tatanan Islam. Yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Kalau yad'una itu tuntunan itu. Kalau kita ngajak-ngajak sini mari itu baru tuntunan. Kalau tatanan apa? Ya'muruna bil ma'ruf, memerintahkan. Kalau memerintahkan itu bukan hanya dengan mulut, Pak, ya, dengan kekuasaan. Ya'muruna itu dari amara ya'muru, isim fa'ilnya amir, jamaknya umara. Jadi kalau kita ingin perintahkan itu harus kita kuat. Jadi orang yang bisa ya'muru, orang yang kuat, orang lemah tidak bisa merintah gitu. Nah, itu. Jadi ini apa? Kalau kita mau persepsikan Al-Quran secara lebih berkemajuan ya. Jadi kita harus membangun kekuatan itu, makanya kita terus mengaji, terus bertadabbur Al-Quran sehingga kita memiliki kekuatan. Jadi umat Islam pada masa awal dan juga pada masa kemajuan itu menjadi kuat karena mereka membaca Al-Quran, mendakwahkan Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran. Nah, kita ini kadang-kadang sekalian itu masih jadi apa itu? Ar-ruju' ilal Quran wa sunnah, kembali pada Quran dan sunnah. Tapi yang dibaca banyaknya HP kan. Jadi bukan jadi ar-ruju' ilal Quran wal fitnah gitu. Nah, padahal sebetulnya ar-ruju' ilal Quran was sunnah, kembali pada Quran dan sunnah. Tapi karena yang kita baca itu ya Quran, ya, yang muncul apa? Fitnah. Jadi artinya ar-ruju' ilal Quran wal fitnah. Jadi oleh karena itu di ranting-ranting harus digerakkan pengajian-pengajian Al-Quran, kajian-kajian sunnah. Itu yang harus digerakkan di ranting-ranting. Ketika kita tidak menggerakkan pengajian itu, kajian-kajian Quran dan Sunnah, sementara ada kelompok-kelompok tertentu yang ngaji Quran dan Sunnah, maka anggota Muhammadiyah kadang-kadang eksodus, Pak. Mereka ngaji kepada tempat lain, karena Muhammadiyah kajiannya nggak ada lagi. Oleh karena itu kalau kita mau hidup Muhammadiyah ini makmur, maju lagi, amal usahanya, pengajiannya, kita harus menggerakkan kajian-kajian Al-Quran dan As-Sunnah. Itulah mereka sekalian yang sebetulnya akan memberikan kajian hari ini, yang Kiai Haji Ustadz Sobah, Dr. Sobah, yang insya Allah mudah-mudahan akan memberikan kita. Saya ini sebagai mewakili teman-teman dari Pimpinan Muhammadiyah sebagai ingin menyampaikan itu saja. Mudah-mudahan kalau misalnya setiap pengajian ini, setiap ranting Muhammadiyah Indonesia ini datang, wah luar biasa ini. Jadi misalnya pengajian hari ini ranting Bandung, besok ada ranting lagi dari Jogja, ada lagi dari mana,
Akhirnya ngaji kita ini gini terus nih Pak. Insya Allah mudah-mudahan, insya Allah kita siapkan nasinya Pak, Bu. Nanti makan ada makannya nanti. Makan Padang nanti insya Allah ya. Kari Minang insya Allah nanti. Mudah-mudahan enggak nyasar orang yang ngantar itu ya. Kalau ada yang nyasar nanti ya berarti kita ada rezeki itu. Insya Allah mudah-mudahan hari ini ya kajian ya Masjid Tabligh PP Muhammadiyah bersama dengan DKM Masjid At-Tanwir itu menyiapkan insya Allah mudah-mudahan lah. Pokoknya hari ini ibu zuhur nggak lapar lah tuh. Insya Allah ada apanya. Kalau nggak cukup kita tambah belinya nanti ya. Ya, jadi sekalian, jadi inilah barangkali sekedar pengantar saya ya menyambut dan sangat gembira sekali. Kami sangat berbahagia sekali ya kalau ibu-ibu bapak dari ranting-ranting ini datang. Ini dari ranting di Bandung. Ranting apa nama tadi? Hah? Gunung Letik. Letik gitu. Ya, ini kadang-kadang kita ini saya ini orang Padang, Bu. Karena ini kan kita ini sebetulnya orang Padang, pindah ada sadar nih. Ibu tahu enggak? Itu Nabi Adam dan Hawa itu pertama bertemu di dunia ini di Padang. Tahu enggak? Padang Arafah, betul kan? Berarti kita ini orang Padang semua. Cuman kita lupa ini, kita ini orang Padang. Dan kita akan kembali ke Padang. Padang Mahsyar ya. Padang Mahsyar. Itu udah datang. Itu nasi apa itu? Oh, kue itu. Ya. Berarti udah ada Bu ya, insyaallah. Oke, barangkali kami ucapkan selamat datang kepada teman-teman kita dari Gunung Letik ya, dari Bandung. Mudah-mudahan ini ada cerita yang bagus. Sana nanti bahwa di PP Muhammadiyah ada pengajian ramai, tapi yang ramai kami aja ya. Yang ini insyaallah Bu, sebetulnya pengajian Asia ini ramai. Ini paling 60-70. Kemarin ini dari Jepang Pak. Ustaz kita bukan main-main Pak. Ya dari Jepang kan tidak main-main itu kan. Ya dari Jepang banyak tuh. Dulu ada yang dari Arab Saudi ya. Ada dari Saudi. Jadi sini insya Allah kalau kebetulan nasib bagus kita bertemu dengan mubalik-mubalik yang datang dari luar negeri. Karena ini pusat Pak. Kalau kantor pusat ini dosennya atau ini tidak saja dari Jakarta di Indonesia tapi juga sesekali datang dari luar negeri. Oke, terima kasih saya ucapkan kepada Pak Soba, Pak Khairin dari Majelis Tabligh. Mudah-mudahan kita semua gembira, kita semua bahagia dan kita semua punya semangat yang kuat untuk tetap berdakwah di Muhammadiyah. Tiada hari tanpa dakwah. Nasrullah fatun qarib wa muslimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu jawabnya semangat ya. Bapak-bapak kayaknya kurang semangat ini. Jangan kalah Pak. Bukan talam sembarang talam. Talam dianyam dari daun talas. Bukan salam sembarang salam. Salam saya ucap untuk dibalas. Pas kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wa akramana bil Qur'an wa faddalana ala sairil makhluqati bil aqli wal bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Hadratal muhtaramin minal ulama'il ajilla wal asatidatil fudhala wa kadzalikal hujjajil kurama wa bil muqaddimah Buya Risman Mukhtar. Beliau itu umurnya 75 tapi semangatnya 25 ya? Saya malu sebetulnya kalau sama beliau karena semangatnya kalah kita. Beliau di MUI sebagai wakil ketua komisi dakwah ya.
Saya kemana-mana diajak oleh beliau. Mudah-mudahan Buya panjang umur, sehat selalu, sehingga terus dapat membina kita semuanya. Dan tadi beliau menyampaikan dulu dakwahnya di majelis tablik, sekarang di majelis pemberdayaan masyarakat. Artinya naik makom. Jadi yang bisa memberdayakan memang sudah berdaya. Makanya sekarang di majelis pemberdayaan, karena memang beliau udah berdaya. Jadi yang belum masih ditablik saja. Nunggu waktunya suatu saat baru berdaya. Yang memberdayakan tidak berdaya. Gitu. Yang juga sama-sama kita hormati Dr. Kiai Haji Sobahus Surur Samsi. Beliau juga guru saya, Pak, sama aslinya Lamongan. Saya Bojonegoro, dan abah beliau Kiai Samsi itu juga kiai saya. Jadi saya kenal Pak Kiai Samsi dulu, baru Pak Kiai Sobah. Rahimahullahu rahmatan wasi'ah wa adkhalahu wasi'al jinan ma'asiddiqin wa syuhada wa salihin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, secara khususnya tamu kita dari Gunung Letik, dari Bandung. Bandung ya, Bandung. Bapak-bapak, ibu-ibu, ini kan judulnya halal bihalal kan? Betul kan? Ini ceritanya kan halal bihalal. Tapi memang salah satu ciri Muhammadiyah itu serius. Ya, bikin judul pengajian pun kayak judul seminar. Ini pun halal bihalal, tapi temanya istiqomah. Jadi Muhammadiyah itu serius, betul nggak Bu? Meskipun jumlahnya sedikit, tapi kalau bikin apa-apa jadi. Itu kalau nggak serius nggak jadi itu. Ya. Tapi mungkin gara-gara terlalu serius itu biasanya kalau bikin pengajian jamaahnya sedikit. Betul enggak? Nah jadi tadi Buya udah semangat. Saya yang bagian kalem-kalemnya saja ya. Nanti kalau semangat lagi Pak Kiai Sobah. Sebetulnya beliau kan gambar saya nggak ada di situ. Jadi sebetulnya nggak di sini tempat saya, cuman karena Pak Kiai ngajak saya nggak bisa nolak juga. Bapak Ibu yang saya muliakan, istiqomah itu mungkin kalau bahasa umumnya namanya sustain, tuh kan pakai bahasa susah juga kan, berlanjut. Apanya yang harus dilanjutkan dari Ramadan? Yang pertama itu di dalam surah Ali Imran, ketika Allah mendesain surga bagi orang yang bertakwa, itu Allah menyebutnya adalah alladzina yunfikuna fis sarra'i wad-dharra. Jadi Bunda Aisyah itu menyebut bahwa Nabi itu orang yang paling dermawan. Ini Bunda Aisyah bukan karena suaminya jadi dipuji, enggak kayak ibu-ibu. Ibu-ibu tuh walaupun di rumah gaduh sama suami, tapi kalau di luar muji suami kan? Ya enggak? Nah, itu ibu. Tapi kalau Ibunda Aisyah enggak. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa kana ajwaduhu yakunu fi Ramadan. Itu Ibunda Aisyah. Sehingga kata Ibunda Aisyah, Nabi itu kalau Ramadan sedekahnya, kedermawanannya, kontribusinya itu seperti angin berhembus yang gak berhenti. Nah makanya kalau Ramadan tuh orang mudah sekali berbagi. Zakat tuh haulnya udah dari bulan kemarin, tapi bayarnya nunggu Ramadan. Ya kan? Padahal kan gak begitu mestinya. Ya haul masuk ya bayar. Kata Nabi, orang tuh kalau lapar dan punya makanan itu psikologinya dimakan dulu dong. Ini malah kata Nabi suruh ngasih orang makan puasa. Man aftara shaiman falahu ajrus shaim, kan gitu.
Nah, tapi spirit kedermawanan itu jangan berhenti di Ramadan, teruskan. Maka kalau bab ini saya ingin angkat jempol sama orang Muhammadiyah. Orang Muhammadiyah itu walaupun jumlahnya sedikit, tapi kalau mau bikin apa-apa jadi. Betul nggak, Bu? Dan nggak berlebihan kalau kadang-kadang para pimpinan kita mengatakan Kiai Dahlan tuh ngamalin Al-Ma'un saja udah kayak begini gedenya. Gimana kalau ngamalin 13 surah yang lain? Baru ngamalin Al-Ma'un saja. Ara'aital ladzi yukadzibu fadzalikal ladzi yad'ul. Gara-gara ngamalin ini Muhammadiyah itu punya 400 panti asuhan. Punya rumah sakit berapa? Saking banyaknya nggak hafal. Saya ada datanya sebetulnya. Tapi ini mungkin perlu kita sebutkan supaya jadi spirit bagi bapak-bapak. Kalau bapak di ranting Gunung Letik, betul ya? Itu bapak nggak sendirian. Meskipun berada di Gunung Letik, saya juga nggak kebayang di mana Gunung Letik nih. Di gunung beneran itu. Nah, ini saya ketemu, pesantrennya ada 440, PAUD-nya ada 20.000, SD-nya ada 2.000, SMP-nya ada 1.800, SMA-nya 1.400, perguruan tingginya 1.180, rumah sakitnya 355, panti asuhannya 560. Ini kan nggak mungkin terwujud kalau nggak punya kedermawanan. Saya ingin nanya, ranting Gunung Letik punya apa? TK Aba. Ada MI enggak? Belum. Betul jawabannya belum. MI sudah? Belum kan MI? SD, SD sudah. SMP? No, kan di Gunung Letik loh itu. SMA sudah ada. Masya Allah. Nah, udah. Jadi kalau bab ini saya nggak teruskan, karena memang sudah selesai. Iya kan? Tinggal ditingkatin. Cuman saya membaca tadi supaya bapak-bapak ibu-ibu di Sungai Letik itu nggak ngerasa sendiri. Jadi kalau mungkin dalam pengelolaannya ada susah, ngelola SD itu ada 2.800 juga pengurus Muhammadiyah itu yang kesusahan di tempat lain. Jadi itu yunfikuna fis sarra. Pak Kiai, ini yang sebenarnya. Ini yang sebenarnya ngisi. Kalau saya, silakan Ustaz, Fadul. Beliau Dr. Kiai Saiful Bahri. Beliau pakar IT, ilmu tafsir. Karena S1, S2 dan S3-nya dari Al-Azhar Kairo. Jadi sebetulnya beliau yang ngisi. Saya. Kemudian yang kedua, setelah yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kadhiminal nahan amarah. Makanya kemudian kenapa kalau setelah Idul Fitri ada halal bihalal. Nah, saya ingin tanya, halal bihalal itu apa? Saya baca literasi, katanya istilah halal bihalal itu yang pertama mencetuskan adalah Ki Bagus Hadikusumo. Dulu beliau mendesain kegiatan ini di Jogja bersama Sultan. Kata Hamengkubuwono, Jogja itu istimewa karena 4 hal. Yang pertama keraton, yang kedua UGM, yang ketiga Kauman, dan yang keempat Muhammadiyah. 4. Ini kata Hamengkubuwono loh. Ramadan itu kan insya Allah dosa kita udah diampuni kan? Amin. Kan man shoma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira. Jadi udah diampuni itu. Nah, cuman persoalan kita sama Allah ini belum selesai kalau sesama hambanya belum selesai. Maka kemudian dicetuskan ada halal bihalal itu.
Meski terminologinya Arab, tapi orang Arab sendiri nggak paham. Halal. Jadi ingin ngelepas. Kalau saya punya salah, lepasin ya. Kalau ente punya salah sama saya juga udah selesai. Dah kosong-kosong. Nah, itu halal bihalal. Pertanyaan saya, tapi orang ngaku salah itu mudah apa susah, Pak? Susah. Orang ngaku salah itu susah. Orang minta maaf susah nggak? Mana yang lebih susah? Ngaku salah atau minta maaf salah? Loh, ngaku salah aja susah, apalagi minta maaf. Jadi minta maaf itu lebih susah. Ada orang ngaku salah, tapi jaim nggak mau minta maaf dia, ya enggak? Kemudian yang ketiga, memberi maaf itu susah apa mudah? Lebih susah. Ibu-ibu yang di sini suka disakiti suami enggak? Bu, suka disakitin suami enggak? Jujur, bener. Orang di rumah gaduh mulu. Ustadz, suami sih punya salah, udah saya maafin sih Ustadz, tapi ngelupain enggak, kan? Jadi udah saya maafin tapi ngelupain enggak. Jadi ini maafin beneran apa enggak? Nah itu, jadi ngaku salah itu susah, minta maaf itu lebih susah, dan memberi maaf itu paling susah. Makanya Nabi ngajarin kemuliaan, katanya silman qata'ak wa'ti wa'fu amman haramak silman qata'ak wa'fu amman dhalamak wa'ti man haramak. Jadi kalau mau nyambung, sambung, meskipun nggak pernah dikunjungin, kunjungin. Sebab kalau kamu ngunjungin orang karena orang pernah ngunjungin kamu itu bukan silah, tapi itu namanya mukafaah. Sama-sama berbalas. Yang kedua tadi adalah ngasih sama orang yang pelit. Dan yang ketiga adalah maafin orang yang zalimin. Itu susah. Dan jadi itu, sehingga saya ingin mengatakan Idul Fitri itu syariat. Inna likulli qaumin idun wa hadza idukum. Jadi itu syariat. Silaturahim itu umat. Makanya kalau enggak datang reuni enggak apa-apa. Dikenal sebagai orang yang enggak nyambung silaturahim enggak apa-apa. Yang penting sama paman bibi kemenakan sepupu nyambung. Jangan sampai kita sama sepupu gaduh tapi sama teman royal. Sebab kalau kayak begitu kata Nabi enggak masuk surga orang yang mutus dan yang dimaksud silaturahim adalah yang punya hubungan darah. Jadi kita kadang-kadang reuni TK datang. Halal bihalal SMP enggak absen. Halal bihalal silaturahim SMA jadi panitia. Semua datang kita. Tapi sama kepenakan enggak tegur sapa. Sama bibi paman gaduh. Kenapa? Karena warisan kakek dikuasai oleh paman. Konon. La yadkhulul jannata qati. Kalau sudah ada Idul Fitri ada silaturahim. Kalau sudah ada silaturahim ada halal bihalal. Halal bihalal itu apa? Halal bihalal itu masyarakat. Jadi kalau bikin halal bihalal di komplek, di rumah, di instansi semuanya undang. Jangan cuma yang puasa saja. Jangan cuma yang syahadat saja, semuanya. Karena inti dari halal bihalal menyelesaikan salah. Dan kesalahan kita sama banyak orang, termasuk yang enggak syahadat. Sehingga saya menyebut halal bihalal adalah masyarakat. Idul Fitri syariat, silaturahim umat, halal bihalal masyarakat. Nah sekarang yang keempat, apa? Idul Fitri yang tidak boleh lepas, nggak boleh ada apa? Ketupat. Ketupat itu apa? Hah? Ketupat itu adat. Buya nih. Idul Fitri syariat, silaturahim umat,
halal bihalal masyarakat dan ketupat itu adat. Maka jangan nyari ketupat itu di Mesir, di Aljazair, di Maroko nggak ketemu. Jangankan kok di sana, ketupat Padang sama ketupat Magelang beda. Karena kata orang Jawa, seje deso, seje mowo coro. Setiap kampung punya adat istiadat berbeda. Kalau di Jakarta Pak Bu, ketupat itu munculnya tanggal 1 Syawal. Tapi kalau di kampungnya Kiai Sobah itu tanggal 8. Nah, Kiai kita zaman dahulu punya kearifan. Spiritnya disuruh Syawal dulu. Tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4, tanggal 5, tanggal 6, tanggal 7. Selesai Syawalannya. Loh, mosok ada puasa enggak ada lebaran? Makanya orang Jawa punya lebaran namanya lebaran kupatan. Itu kearifan ulama kita zaman dahulu. Tapi itu dulu. Sekarang tinggal kupatnya, Syawalnya kagak. Ayo, ngaku siapa yang belum selesai Syawalannya? Alhamdulillah. Kalau yang tua-tua tuh jawabnya sudah, kalau yang muda kayaknya belum nih. Oke, Idul Fitri itu syariat, silaturahim itu umat, halal bihalal masyarakat, ketupat itu adat. Satu lagi apa kira-kira? Gaya ketupat itu kupat Pak. Yang 5 Pak. Nah, biasanya Buya yang pintar nambahin. Itu saja Buya yang saya sampaikan. Yang penting yang terus diteruskan kedermawanannya, yang kemudian minta maafnya, menahan amarahnya, kemaafan. Yang terakhir, Allahul muhsinin. Innallaha yuhibbul muhsinin. Ini cerita sebagai penutup. Dulu ada seorang ulama, dia ini sebetulnya adalah budaknya Umar bin Abdul Aziz. Namanya Maimun bin Mahron. Dia sebetulnya budak. Tapi kebetulan ini orang pinter, otaknya cerdas, encer kata orang sekarang. Sehingga oleh Umar bin Abdul Aziz dimerdekakan. Dan betul, gara-gara merdeka kemudian menjelma menjadi ulama hebat. Namanya Maimun bin Mahron. Ketika udah menjadi ajengan, maka santri-santrinya datang. Pada satu kesempatan ada tamu banyak. Maka dia panggil kepada pembantunya, kebetulan pembantunya ini budak juga, perempuan belia, disuruh nyiapin makanan. Qadarullahnya, satset ketika pembantu itu bawa nampan, bawa makanan yang berisi sup, anget, kalau nggak boleh dibilang panas, itu tumpah. Dan tumpahnya mengenai Maimun bin Mahron, tuannya. Kira-kira marah nggak Pak? Marah. Nah, pembantunya orang alim tuh alim juga nampaknya. Jadi ngelihat muka tuannya itu merah mau marah. Tuan, dalam kondisi seperti ini Tuan harus ngamalin ayat. Pembantu ngomongin ayat, lain kan? Lain. Apa yang harus saya amalkan? Dibaca ayat tadi. Wal kadhiminal ghaid. Maka secara otomatis Maimun bin Mahron itu tahan dia mukanya. Jangan marah. Karena ciri orang yang bertakwa itu adalah wal kadhiminal ghaid. Setelah ngelihat tuannya enggak jadi marah, dia bilang, "Tuan, tapi ayat itu ada lanjutannya," katanya. Lanjutannya apa? Wal afina anin nas. Maafin kesalahan. Ya udah, mulai saat ini juga saya enggak marah dan saya maafkan ente, perempuan kan, perempuan, anti. Tapi ayat ini masih ada penutup akhirnya. Baca. Innallaha yuhibbul muhsinin. Sejak saat ini kamu saya merdekakan. Jadi orang alim itu marahnya saja bawa berkah Buya ya. Orang alim itu marahnya saja bawa berkah. Jadi gara-gara supnya tumpah, pembantu tadi itu merdeka, budak tadi itu merdeka. Jadi kalau
ditiru sama pembantu sekarang. Bacain ayat kepada tuannya malah diusir itu. Terima kasih. Kita sempurnakan, dengarkan nanti wejangan yang akan disampaikan oleh Kiai Sobah. Sobahus Surur, namanya pun Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Buya Risman, Pak Muhammad Khairin, Pak Saiful Bahri. Saya berdiri untuk menunjukkan saya ini masih muda. Dan nyaman kalau berdiri itu bisa melihat paling pojok sana kelihatan. Pojok sana kelihatan. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Sadaqallahul azim. Luar biasa hari ini, berbeda dengan biasanya di Masjid At-Tanwir. Dulu namanya Masjid At-Taqwa. Tempatnya ngumpet di belakang sana. Mungkin bagi ibu-ibu, bapak-bapak yang sepuh-sepuh menangi itu sempat menyaksikan dulu Masjid At-Taqwa. Berharap ini gedung sudah berapa lantai ini? 5 lantai. Kapan ini masjid yang nyempil di belakang begitu bisa terbangun. Lalu kemudian berkat semangat tadi yang Buya Risman sampaikan, terwujudlah dan diubah namanya dari Masjid At-Taqwa menjadi Masjid At-Tanwir. Alhamdulillah. Yang kita sama-sama hormati, ada saya di Jakarta ini punya 2 sahabat yang sangat akrab dalam dakwah, yang namanya dua-duanya Risman. Yang satu Pak Risman Mukhtar, ini beliau. Yang kedua Pak Risman Musa. Pak Risman Musa itu bersama saya di Forsimas, Forum Silaturahim Masjid, sekup nasional maupun Asia Tenggara. Buya Risman Musa, asalnya Aceh. Jadi Risman yang mana nih? Risman Mukhtar apa Risman Musa? Hari ini kita bersahabat, kita dihadiri oleh Buya Risman Mukhtar. Sejak saya ketemu kira-kira mungkin 15-an tahun yang lalu sampai hari ini persis sama, nggak ada yang berubah. Yang beliau sebut oleh Pak Muhammad Khairin 75 itu saya nggak percaya. Kayak yang 15 tahun yang lalu ketika saya ketemu, ya begini ini, nggak ada bedanya. Ngomongnya semangat. Saya muridnya Pak Masya Allah, Masya Allah. Jadi dunia ini muter-muter ini nggak jelas nih, mana guru, mana murid, mana ustadz, mana, dan semuanya. Nah, kita belajar dari alam, dari guru, dari sahabat, ini semuanya. Pak Risman Musa, Pak Risman Mukhtar, nah, beliau tetap semangat, beliau
juru dakwah, seperti semangatnya keras, kencang untuk menunjukkan bahwa yang tua pun bisa tetap semangat, apalagi yang muda-muda. Pak Muhammad Khairin, Masya Allah, Masya Allah. Bojonegoro ada 3 kota di Jawa Timur berurutan dari arah barat itu Bojonegoro, Lamongan, Gresik, baru kemudian Surabaya. Tapi ini yang 3, yang Bojonegoro, Lamongan, Gresik. Kita tahu mayoritas penduduk Jawa Timur itu Islam, dan mungkin provinsi terbesar penduduknya Jawa Timur. Hanya sayangnya jumlah Muhammadiyah paling sedikit. Tetapi di 3 ini Muhammadiyah boleh bangga. Setidaknya di 3 kota ini ada 3 masjid yang 3-tiganya dibangun sendiri-sendiri oleh tokoh Muhammadiyah. Satu di Bojonegoro namanya Masjid Biru Pertiwi. Besar masjidnya. Ada pusat-pusat pelatihan, ada oleh Pak Haji Supramu. Beliau tinggal di Kebayoran Baru, tetapi asli Bojonegoro. Di Lamongan ada Masjid Namira, Pak Haji Joni, tokoh pengusaha Muhammadiyah, membangun Masjid Namira besar, dan mudah-mudahan ada di antaranya yang sudah sampai Lamongan, enggak ke Bojonegoro, enggak ke Lamongan, singgah di Masjid Namira atau Masjid Biru Pertiwi. Lalu di Gresik ada Masjid Kiai Haji Ahmad Dahlan, dibangun sendiri ini, tidak rame-rame, yang tidak gabungan, sendiri oleh Bapak Haji Bisri, tokoh Muhammadiyah Gresik, membangun masjid. Tidak hanya itu, 2 tapi tidak 3, Lamongan dan Bojonegoro. Pernah dipimpin oleh bupati yang itu adalah tokoh Muhammadiyah. Padahal mayoritasnya non Muhammadiyah. Yang di Bojonegoro itu mantan rektor Gresik. Nah, jadi ada kaitannya 3 ini tadi. Pak Haji Suyoto, Dr. Suyoto, Profesor Dr. Suyoto. Beliau dosen Universitas Muhammadiyah Malang, kemudian jadi rektor di Universitas Muhammadiyah Gresik, jadi bupati 2 periode. Kemudian di Lamongan itu tokoh pengusaha Muhammadiyah, Bapak Masfuk, itu 2 periode. Diikuti lagi dengan Pak Fadoli, 2 periode lagi. Minoritas tapi berkuasa. Ini jadi catatan ini. Ini Bojonegoro, Gresik, dan Lamongan. Saya tadi disebutkan oleh Pak Muhammad Khairin berkaitan dengan ayah saya Muhammad Syamsi. Dulu ketika ketemu dengan Pak Din pertama kali beliau jadi PP, Ketua Umum PP Muhammadiyah, saya ditanya, "Sobah, kamu itu asalnya dari mana?" Awal-awal kenal. Saya dari Jawa Timur, Ustaz. Kamu Muhammadiyah atau bukan? Saya ditanya begitu. Saya bilang, "Ustaz, saya sejak sebelum lahir sudah Muhammadiyah." "Hah, kok bisa Jawa Timur kok Muhammadiyah?" Jawa Timur itu mestinya non Muhammadiyah. "Kok bisa sejak?" "Lah iya, ayah saya itu mendirikan Muhammadiyah di kampung itu dan memimpin Muhammadiyah
sampai akhir hayatnya. Nah, ini Lamongan dan terkait dengan saya. Kemudian Bapak Saiful Bahri, Dr. Saiful Bahri, Masya Allah, ternyata beliau adalah dekan dari saya. Saya salah satu pengajar di UMJ, Ustaz. Di program, ada satu program menarik, nggak tahu nanti di Gunung Letik ini tertarik atau tidak. Beliau punya program untuk magistirnya, nggak tahu apa doktornya juga begitu, program online. Jadi saya punya mahasiswa 2 kelas, saya absen begitu, semuanya alamatnya di Sorong. Aduh, terus kalian ini hanya semester ini saja atau nanti sampai selesai S2? Sampai selesai S2 online. Apalagi Gunung Letik, kira-kira diterima, Ustaz? Dari Gunung Letik nanti ngambil S2 di UMJ, ya, seperti halnya mahasiswa Sorong, jumlahnya 68 dibagi 2 kelas begitu. Nah, mereka kuliah secara online. Selesai S2 online, nggak ketemu. Ya, ketemu wajah waktu Zoom meeting, Zoom kuliah pakai Zoom itu. Alhamdulillah, dan Bapak Ibu semuanya, ini kita bangga hari ini dihadiri oleh tamu kita dari Gunung Letik. Ada Gunung Letik, ada Gunung Gede. Gunung Gede ada di Bogor. Ada di ini Gunung Letik itu ada di gunung apa itu? Saya itu penasaran karena istri saya itu orang pada suka, orang Cicahem. Tapi yang Gunung Letik itu yang di sebelah mana kira-kira? Hah? Ke utara. Kami itu timur utara. Cicahem itu selatan, Cipatik, Tegalega. Masya Allah, Masya Allah. Damang Sadayana ya. Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah ala kulli hal. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pernah enggak terpikirkan jarak antara Saudi Arabia, dulu enggak ada Saudi Arabia, tetapi Jazirah Arab, dengan Indonesia, dulu enggak ada Indonesia, namanya Nusantara, Jawa lah begitu. Pernah enggak kebayang jarak jauhnya antara Jazirah Arab di mana Rasulullah dilahirkan dengan Jawa di abad ke-7. Di sana ada penguasa oleh suku namanya Quraisy. Di sini ada penguasa namanya Majapahit. Kalau berangkat ke sana atau dari sana ke sini itu kira-kira naik apa? Pesawat? Belum ada pesawat. Onta nyebur sungai, nyebur laut itu nggak nyampe itu. Tetapi Islam masuk sampai gunung yang gede dan gunung yang letik. Kebayang nggak? Menjadi 87%. Saya sempat berdebat dengan tokoh non-muslim berkait dengan misi. Buya Risman menyebut dengan dakwah, tapi mereka menyebut dengan misi. Saya simpulkan bahwa misi mereka gagal.
misi kita sukses. Iya, dakwah kita sukses, misi mereka gagal. Ada kiai saya dulu di pesantren. Satu ketika di aula besarnya begitu, seluruh santrinya itu dikumpulkan. Nah, kemudian salah satu yang terngiang di pikiran saya sampai hari ini itu tausiahnya berkaitan dengan misi dan dakwah itu. Mereka itu dalam program mereka nanti 50 tahun yang akan datang Indonesia akan menjadi seperti kita, menjadi non-Islam. Apa jawaban beliau? Kalian percaya? Santrinya ditanya begitu. Kalian percaya itu? Enggak ngerti kita. Kita masih SMP kelas 1, kelas 2, sebagian ada SMA. Enggak paham kita apa maksudnya Buya Hamka itu. Maksudnya dari Kiai Haji Imam Zarkashi. Kalian percaya bahwa mereka akan meniadakan Islam di Indonesia? Malah ada yang menyebutkan nanti Indonesia akan menjadi Andalusia. Percaya? Percaya bahwa Indonesia akan menjadi Andalusia setelah 7 abad kemudian hilang semua Islamnya? Jawabannya tidak. Tetapi Kiai Haji Imam Zarkashi tidak mengisahkan tentang Indonesia ke Andalusia, tetapi menjawab program mereka itu. Kalian tahu nggak ada pertandingan sepak bola? Kesebelasan A melawan kesebelasan B. Kesebelasan A bilang nanti begitu main kesebelasan B akan saya taklukkan 5-0. Benar bisa menaklukkan? Apa jawab kesebelasan B? Ntar dulu. Emang begitu saja bisa masukkan? Bukankah kesebelasan B punya kiper, apalagi punya back, punya apa lagi? Punya penyerang, punya apa lagi? Sayap kanan, punya apa lagi? Sayap kiri, punya apa lagi? Penyerang. Nah, kalian ditunjuk kemudian kami yang SMP itu, kami yang masih anak-anak nih, santri ditunjuk. Kalian itulah yang nantinya akan menjadi apa? Menjadi back, menjadi kiper, menjadi penyerang, menjadi sayap kanan, menjadi sayap kiri, menjadi penyerang. Jadi bisa mereka membuat Islam ini hilang di Indonesia? Jawabannya tidak. Itu semangat. Nah, ini gambaran awal dari misi dengan dakwah itu. Maka apa jawaban tentang kegagalan itu? Buktinya mereka masuk sejak abad keberapa? VOC mulai masuk itu abad keberapa? 16, 17, 18, 19, 20 merdeka. 300 tahun. 350 masuk. Tetapi tidak berhasil. Apalagi memusnahkan, tidak. Kenapa? Karena ada kiper. Nggak tahu Pak Yai Risman Musa ini kiper apa gawang atau penyerang? Penyerang. Nah, jadilah kita sebagai bagian dari apa? Permainan ini di kawasan Asia Tenggara.
di kawasan Nusantara di Indonesia. Entah itu sebagai kiper, entah itu sebagai penyerang, entah itu sebagai kata-kata Muhammad Khairin, saya jadi ingat di Al-Baqarah 148. Walikulli ummatin wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Lalu yang ayat yang saya sebutkan tadi Ali Imran 133, wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard wa iddat lil muttaqin. Ada dua kata-kata menarik. Yang satu adalah fastabiqu. Ada lain lagi di Al-Maidah 48. Itu fastabiqu al khairat, kemudian wasari'u ila maghfirah. Ada dua kalimat, dua kata. Yang satu adalah dari kata-kata fastabiqu itu musabaqah. Musabaqah. Kemudian yang dari kata-kata sar'a wasari'u itu musara'. Ada musabaqah, ada musara'. Ada pertanyaan, apa bedanya? Beliau ahli tafsir ini nanti, apa bedanya di Al-Baqarah itu dengan di Ali Imran? Menggunakan istilah al-musara' dengan al-musabaqah. Al-musabaqah, al-musara'. Al-musabaqah ya, itu cenderung kepada berlomba, ada saingannya. Dalam hal dakwah kita, misi kita, itu berbagai kegiatan itu pasti ada saingannya. Tetapi menarik bahwa secara umum dakwah Muhammadiyah itu musabaqahnya tidak dengan cara menyingkirkan atau menghinakan atau merendahkan. Ada murid dengan guru, satu ketika sang guru meminta di papan tulis itu dibuat dua garis sejajar yang sama. Lalu meminta kepada murid-murid, hai anak-anak, murid-murid, tolong buat sesuatu, silahkan lakukan terhadap dua garis yang sejajar itu, agar yang satu lebih dari yang lain. Kalau bapak ibu, kira-kira apa yang ibu lakukan? Garis sejajar, ya. Kemudian perintahnya yang sama, panjangnya sama, sama-sama 1 meternya. Lalu diminta tolong buat agar yang satu berbeda dengan yang lain. Apa yang bapak ibu lakukan? Ada yang jawab? Angkat tangan. Halo? Kok terkesima? Ya? Hah? Beliau bilang dihapus salah satu, maka yang satu menjadi lebih panjang dari yang lain. Betul ya? Betul. Ada jawaban yang lain. Bagaimana agar dua garis yang sama 1 meter itu satu lebih dari yang lain? Berkaitan dengan musabaqahnya. Yang satu bilang dengan dihapus sebagian, maka yang satu menjadi lebih panjang. Yang 1 meter tetap 1 meter, yang 1 meter yang kedua kurang dari 1 meter. Maka yang 1 meter lebih panjang dari yang 1 meter kurang. Ada jawaban yang kedua? Hah?
Yang kedua, digabungkan habis, yang satu hilang menjadi satu. Ini yang kedua, digabung menjadi satu, yang satu hilang, tinggal satu garis. Yang ketiga, justru yang ketiga ini yang ingin jawaban yang terkait dengan musabaqah itu. Yang ketiga, itu ada anak kecil tangan, loh, kok nggak jadi? Ayo, ada yang ketiga. Salah satu dari dua garis itu ditambahkan menjadi lebih panjang dari yang satu. Musabaqah itu semestinya dengan cara yang sportif, betul? Musabaqah berlomba itu upayakan agar sportif. Maka dari tiga jawaban itu mana yang dinilai sportif? Yang pertama, yang kedua, atau yang ketiga? Kok nggak bisa jawab? Dari yang pertama dipotong, dari yang kedua digabung, yang ketiga salah satu ditambahi. Mana yang menunjukkan sportivitas? Yang ketiga. Saya sebagai garis yang kedua, maka saya melakukan sesuatu agar saya lebih dari dia. Maka saya memanjangkan diri saya sehingga panjang saya melebihi dari dia. Itu musabaqah yang sportif, dan itu mestinya dakwah dalam Muhammadiyah. Dan ciri dakwah dari Muhammadiyah itu, ada orang bangun gereja, saya yang bangun masjid, tidak dengan cara bakar gereja. Ada orang bangun panti asuhan, kita bangun panti asuhan. Ada orang lain bangun rumah sakit, awas saja namanya, tantangan sekarang ini, tantangan rumah sakit Muhammadiyah itu ada tantangan dari rumah sakit non Islam besar-besar dan pegawai-pegawainya Muslim. Ada satu lagi, Ustaz, Bojonegoro, Lamongan, Gresik itu rumah sakit Muhammadiyah Lamongan itu termasuk awal-awal rumah sakit ada, dan itu sejak waktu saya ingat waktu kelas 4 SD diajak oleh ayah saya ke kota Lamongan. Kampung saya itu nggak ada di peta, Pak Khairin, saking kampungnya. Jadi kalau buat Google gitu, Pak Firman, itu nggak ada itu di Google. Saking kampung. Diajak ayah saya itu naik sepeda ontel, ini sepeda ontel itu ke kota gitu, ke jalan raya besar itu, kemudian taruh bis itu, naik bis ke kota Lamongan. Untuk apa? Menyaksikan penyerahan rumah sakit kepada PP Muhammadiyah. Dihadiri oleh, itu pertama kali saya bertemu dengan Pak A.R. Fakhrudin. Ngerti beliau ceramah, ngakak-ngakak, ketawa-ketawa, itu Pak A.R. Fakhrudin itu. Malam-malam begitu, rumah sakit awal, rumah sakit Muhammadiyah Lamongan. Sekarang megah. Ada masjid besarnya, Masjid Asy-Syifa. Ya Allah, putih, bersih, syifa, sembuh. Musabaqah itu dengan cara apa? Tidak dengan cara tidak dengan cara membunuh, tidak dengan cara merendahkan, tidak dengan cara menjelekkan, tidak dengan cara menghinakan, tidak dengan cara meniadakan. Nah. Konsepnya Kiai Haji Abdurrahman. Jadi Kiai Abdurrahman itu pimpinan pesantren Karangasem, Muhammadiyah Karangasem di Paciran, Lamongan.
ketika pesantren ini besar, lalu datang juga para ustadz yang juga membuat pesantren. Sementara jamaah Kiai Abdurrahman Yiman, kita panggilnya dengan Yiman itu ngeluh, Yiman terus pundi Yiman niku kok ndamel pesantren sedaya lah mangke muridé sinten. Gunung Letik mboten paham nggih. Pak Kiai Abdurrahman, ini bagaimana ini? Ustadz kok bikin pesantren, kok nggak gabung saja di pesantren kita, pesantren Karangasem, kok bikin sendiri-sendiri di? Nanti kita kekurangan santri, nanti kita kekurangan murid. Apa jawabannya Yiman? Apa jawaban Yiman? Kamu tahu pasar enggak? Bapak Ibu tahu ya pasar ya? Pasar itu kalau tokonya sedikit itu namanya pasar gede atau pasar letik? Hah? Kalau toko-tokonya banyak, di mana-mana toko banyak, ada mallnya, ada rukonya, ada ini. Itu pasarnya pasar letik apa pasar gede? Jadi nggak usah takut bersaing. Itu musabaqah. Itu musabaqah. Jadi musabaqah itu dengan cara apa? We must the best. Kita harus menjadi yang terbaik. Andaikan dia menjadi lebih baik, kita berusaha lagi. Nah, itulah maka konsep jihad. Innal hayata aqidatun wa jihad. Jadi kalau ini masih pendek, kita harus upaya untuk tinggi. Itu musabaqah. Kalah sekarang enggak apa-apa. Berjuang lagi, berlatih lagi. Berenang umpamanya kalah. Jangan kemudian memang olahraga renang ini bukan profesi saya, tak tinggalkan. Saya ganti olahraga basket latihan dari nol lagi, kalah lagi. Memang saya ini enggak basket, saya sepak bola saja. Kalau begitu kapan selesainya, kapan bisa juara? Kalau pindah begitu. Jadi kalaulah kalah hari ini, ya enggak apa-apa, kalah sudah. Menyusun lagi kekuatan, berusaha lagi keras untuk kita bisa berlomba dan bersaing di kemudian hari. Nah, itulah konsep Muhammadiyah. Itulah dakwah Muhammadiyah. Yang digambarkan tadi tentang rumah sakit, tentang surat Al-Maun tadi. Musabaqah. Al-musabaqah. Nah, al-musara'ah. Al-musara'ah ada al-musabaqah, ya, berlomba dalam konsep Islam. Kemudian ada al-musara'ah. Al-musara'ah itu sifatnya per individu. Al-musara'ah apa? Menyegerakan. Tak usah lihat lawan, tak usah lihat sana sini, disaingi atau tidak, enggak usah lihat itu. Tapi saya harus berusaha untuk segera mencapai itu, jannah itu. Dengan cara apa disebutkan di situ? Dengan cara al-maghfirah, dengan cara istighfar, dengan cara mengenali diri kita, sejauh mana kita ini mendapatkan kebaikan dan mendapatkan dosa-dosa. Maka kemudian bermuhasabah untuk melihat tentang diri kita, bahwa diri kita ini penuh dosa, banyak kekurangan, maka kita harus berusaha untuk meningkatkannya. Itu apa? Musara'ah. Kita disuruh untuk itu. Dia enggak rajin ke masjid kok, saya masih mendingan, saya minimal subuh saya ke masjid. Enggak usah tengok begitu. Itu musara'ah. Nah, dua konsep Islam ini saya kira perlu kita
kita amalkan dalam hal aktivitas-aktivitas sosial, dalam hal aktivitas sosial, dakwah sosial, maka tengoklah tangan kanan kiri untuk kemudian melakukan musabaqah yang berkaitan dengan aktivitas sosial, kegiatan dakwah, bangun rumah sakit, sekolah, apalagi panti asuhan, apalagi masjid dan lain sebagainya, aktivitas-aktivitas sosial musabaqah. Tetapi kalau berkaitan dengan vertikal, hubungan langsung antara pribadi kita dengan Allah, maka gunakanlah, jangan tengok kanan kiri. Kalau tengok kanan kiri di Jakarta begitu, ada sebuah penelitian anak mahasiswa UIN Ustaz Khairin tentang sejauh mana ketaatan Muslim Jakarta. Gimana ngukurnya secara kuantitatif itu coba? Diukur dengan pertanyaan-pertanyaan di angket yang dibagikan itu, diukur dengan kegiatan ibadahnya. Salah satu yang saya sebutkan di sini sholat. Diukur dari seberapa rajin sholatnya terkait dengan sholat fardunya itu, tambah sunnah itu. Pertanyaan yang paling mendasar, berapa kali sholat dalam, kebayang nggak kira-kira menurut jawaban Bapak Ibu Jakarta yang mayoritas adalah Muslim nih, yang sholat berapa persen? Yang rajin sholat kira-kira berapa persen? Kira-kira aja, kira-kira. 30? Yang lain? 20? Yang lain? Yang lebih kok nggak ada, meremehkan Jakarta. Pernah dipimpin oleh gubernur yang Muslim bagus loh, meremehkan Jakarta. Hanya 30 coba. Hanya 20 lagi. Berapa? 50. Ada 70. Berapa? Salah semua. Hasil penelitian itu, yang sholat, rajin sholat, centangin gini, 5 waktu, iya. Hanya 3 waktu, iya. Yang 5 waktu itu 15%. 15%. Ya kalau kita di masjid Tanwir, iyalah semuanya sholat di dalam masjid. Di dalam masjid pun nggak sholat. Coba kebayang nggak? Iyalah di masjid, di kantor pusat dakwah, iyalah semuanya begitu azan pergi ke masjid. Iya di dalam lembaga Islam. Tetapi di luar lembaga Islam, Muslim banyak sekali. Di Kementerian Agama, iya, satu kementerian di Indonesia, di Jakarta ada berapa kementerian? Itu sederetan Jalan Sudirman, Jalan Tamrin, itu ada berapa gedung itu? Isinya mayoritas Muslim apa tidak itu? Itu rajin sholat enggak? Ada disediain masjidnya, ada. Tidak. Kadang kami salah satu ada kajian gitu di salah satu gedung begitu. Yang sholat duhur nggak penuh, padahal itu jumlah gedung sekian banyaknya itu pasti nggak muat itu masjidnya, tapi hanya beberapa soft saja itu. 15%. Nah, yang berkaitan dengan ibadah mahdoh, yang urusan individu dengan dengan Allah langsung, itu vertikal, itu musyawarah. Musyawarah, subhanallah. Yang musyawarah kalau berkaitan dengan kita individu langsung kepada Allah, jangan tengok tangan kiri, kanan kiri. Orang di Jakarta cuman 15% yang aktif, termasuk saya berarti itu. Saya masih mending lah. Itu di centangannya yang 5 kali sehari semalam itu hanya beberapa, 15% saja. Yang lain hanya ada 3 kali, ada 2 kali. Malah satu ketika saya bertanya, ibu
rajin sholat kan? Rajin. Jadi sehari itu berapa kali sholat, Pak? Belum tentu. Saya setahun 2 kali sholat Idul Fitri sama mana ini? Tapi ya alhamdulillah, ini termasuk muslim apa enggak muslim nih? Insya Allah muslim. Ada tokoh Muhammadiyah mengambil fatwa pribadi yang dahsyat itu terkait dengan bahwa mereka juga muslim. Ada tokoh yang punya universitas, dan universitasnya masih ada di Jakarta. Saya nggak sebutkan namanya untuk menjaga etik, kode etik. Sakit di Amerika, anak-anaknya agamanya macam-macam, nggak seperti bapak ibu. Punya anak berapa bapak ibu? Ada yang punya anak 10 muslim semua, muslimah semua kan? Ini bapak tokoh, dosen, kaya raya, termasuk punya universitas, tetapi anaknya macam-macam agamanya. Di hari tuanya sakitlah di Amerika sampai meninggal. Kemudian setelah dinyatakan meninggal, persoalannya ini bapak dikuburkan secara apa? Berdebat anak-anaknya. Yang muslim tentu mengatakan muslim, yang Kristen mengatakan Kristen. Beradulah argumentasi masing-masing dengan alasan begini, alasan begini. Bagi yang Kristen, iya udah muslim tetapi kan nggak rajin-rajin amat, nggak pernah ke masjid, nggak pernah ini, yang tetapi kan dia muslim. Sampai kemudian minta fatwa. Di saat itu ada ketua PP Muhammadiyah dulu, namanya Pak Lukman Harun, yang membuat fatwa itu. Didatangi ke rumah sakit itu dan terjadilah perdebatan itu. Pak Lukman menyimpulkan apa? Muslim atau tidak muslim? Jawabannya muslim. Dan itulah akhirnya dibawa pulang dan dikuburkan secara muslim. Nanti kalau merujuk kepada hadis, barang siapa yang sudah tidak melakukan sholat atau tidak melaksanakan Jumatan 3 kali, maka dia kafir. Kafir, jangan dikuburkan di kuburan muslim. Tapi Pak Lukman Harun menyatakan muslim. Ya. Jadi kalaulah ada di sekitar kita yang masih Islamnya masih Islam KTP, ya, itulah tugas kita. Tugas kita untuk apa? Mengajak mereka agar jangan yang masuk surga itu hanya KTP-nya, sementara jasadnya masuk neraka. Ya, tugas kita itu. Apakah dia muslim, Pak Ustadz? Kalau KTP-nya saja bismillah, insya Allah muslim, kan sudah pernah syahadat. Tapi tidak nanti bertahap berikutnya. Ya, bertahap berikutnya, sholatnya dan lain sebagainya nanti bertahap. Tugas kita berat. Di sekitar kita banyak yang sudah muslim, tetapi aktivitas keislamannya baik yang menggunakan istilah musabaqah maupun yang menggunakan istilah musara'ah itu masih kecil sekali, masih minim sekali. Maka tugas kita lah untuk memberikan semangat mereka, baik yang terkait kita dalam hal musara'ah, ibadah-ibadah kita yang langsung kepada Allah, maupun yang berkegiatan sosial, yaitu al-musabaqah tadi. Mudah-mudahan ini yang bisa kita sampaikan, dan mari di posisi apapun ya, kita sebagai orang Muhammadiyah itu jangan lupa musara'ah dan musabaqah. Tetap berusaha untuk apa? Berlomba
menjadi yang terbaik dari yang lain, itu. Dan yang kedua adalah bersegera untuk mendapatkan ampunan Allah. Saya kira ini yang bisa disampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.